Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Barul Ulum dari Universitas Nahdlatul Ulama, Fakultas Islam Nusantara, jurusan Sejarah Peradaban Islam semester 2. Perkenalkan, nama saya Dinda Rahmalia Zahra. Dan kami diberikan kesempatan untuk menjelaskan seputar Islam dan demokrasi. Oke, pengertian dari demokrasi atau definisi seputar demokrasi itu sendiri. Demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos artinya kekuasaan. Sedangkan menurut istilah, demokrasi ialah kekuasaan di tangan rakyat melalui partisipasi langsung ataupun tidak langsung. Demokrasi tidak hanya pemilu, tapi juga kebebasan, kesetaraan, dan keadilan seputar hukum. Selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah demokrasi. Poin pertama, demokrasi sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno, tepatnya di kota Athena sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Saat itu, warga lelaki dewasa sudah memiliki hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan, meskipun masih sangat terbatas. Nah, kemudian poin kedua, ketika masa kekuasaan raja-raja dan gereja berlangsung, sistem pemerintahan cenderung bersifat otoriter. Namun masa ini menjadi bagian dari proses panjang menuju sistem demokrasi yang lebih terbuka. Nah, pada poin ketiga kita mulai mengenal nih demokrasi modern. Ini muncul setelah terjadinya berbagai revolusi besar seperti revolusi Prancis dan revolusi Amerika yang membawa perubahan besar dalam kehidupan kekuasaan rakyat. Oke, selanjutnya masuk demokrasi dalam pandangan Islam itu seperti apa? Islam memandang demokrasi apakah selaras atau tidak? Ternyata ada beberapa poin yang selaras dengan ajaran agama Islam. Yang pertama, musyawarah. Demokrasi mengajarkan adanya musyawarah. Ternyata jauh sebelum adanya demokrasi, Islam juga sudah mengajarkan adanya musyawarah. Bahkan baginda pun menganjurkan sahabatnya dalam memutuskan suatu hal atau permasalahan dengan cara bermusyawarah terlebih dahulu. Kemudian poin yang kedua ada amar ma'ruf nahi munkar. Di dalam Islam pun ternyata demikian, mengajarkan adanya amar ma'ruf nahi munkar. Dalam hal apapun itu, kiranya itu kebajikan maka dilakukan. Sekiranya hal itu kemunafikan atau kemungkaran maka perlu ditinggalkan. Nah, ternyata demokrasi mengajarkan demikian juga. Kemudian poin yang ketiga adanya kesetaraan hak. Kesetaraan hak bagaimana maksudnya? Artinya kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan, antara anak yang kecil dengan yang tua, itu harus dipenuhi haknya. Ternyata bukan hanya demokrasi, Islam pun mengajarkan dengan demikian. Oke, poin yang keempat atau yang terakhir yaitu demokrasi sebagai sarana maqasidus syariah. Artinya apa? Dalam menjalankan demokrasi, nilai-nilai demokrasi yang sejalan dengan Islam, tanpa disadari kita juga sudah menjalankan maqasidus syariah yang telah diajarkan oleh Islam. Seperti halnya tolong-menolong dengan sesama umat dan lain sebagainya. Ternyata Islam juga mengajarkan demikian. Artinya adanya nilai-nilai demokrasi sejalan dengan adanya Islam. Nah, selanjutnya kita bahas tentang sejarah demokrasi. Yang pertama yaitu demokrasi kuno di Athena pada abad ke-5 sebelum Masehi. Awal mula demokrasi bisa ditelusuri dari Yunani kuno, khususnya di kota Athena. Pada masa itu, konsep pemerintahan yang melibatkan partisipasi rakyat mulai berkembang. Warga negara laki-laki yang sudah dewasa dan bukan budak diberi hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan, seperti memilih pemimpin atau membuat undang-undang. Meskipun belum inklusif dan masih terbatas, ini menjadi fondasi awal dalam sistem demokrasi. Nah, selanjutnya ada poin yang kedua, yaitu masa kekuasaan raja dan gereja pada abad pertengahan. Setelah era Yunani kuno, kekuasaan politik bergeser ke tangan para raja dan otoritas agama, terutama di Eropa. Pada masa ini, kekuasaan bersifat absolut dan rakyat tidak memiliki peran dalam proses pemerintahan. Namun, dalam proses ini juga mulai muncul pemikiran tentang pembatasan kekuasaan, seperti melalui Magna Carta di Inggris pada tahun 1215 yang menjadi salah satu titik awal lahirnya gagasan dan hak kebebasan rakyat. Yang ketiga itu demokrasi modern dan revolusi besar, memasuki abad ke-17 hingga ke-18. Terjadi banyak perubahan besar dalam melalui revolusi Inggris, revolusi Amerika, dan revolusi Prancis. Revolusi-revolusi ini menuntut pemerintah yang adil, hak asasi manusia, dan partisipasi rakyat dalam kekuasaan.
Konsep trias politika dari Montesquieu juga mulai diterapkan, yaitu pemisahan kekuasaan menjadi eksklusif, legislatif, dan yudikatif. Sejak saat itulah sistem demokrasi modern mulai terbentuk dan menyebar ke berbagai negara di dunia. Jadi, perjalanan sejarah ini kita nggak bisa lihat bahwa demokrasi adalah hasil dari proses panjang yang penuh perjuangan dan perubahan sosial politik di berbagai belahan dunia. Oke, kesimpulan dari pembahasan antara Islam dan demokrasi. Bagaimana terkait hubungannya, definisinya udah, sekarang kesimpulannya. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dengan prinsip kebebasan, partisipasi, kesetaraan, dan keadilan. Nilai-nilai ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan sejalan dengan prinsip-prinsip musyawarah, kebebasan atau al-hurriyah, kesetaraan al-musawwah yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Secara perkembangan adanya demokrasi baik secara global maupun di Indonesia menunjukkan demokrasi adalah proses panjang yang harus terus diperkuat dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan umatnya. Dengan demikian, Islam dan demokrasi dapat berjalan berdampingan untuk menciptakan tatanan sosial politik adil, partisipatif, dan menjunjung tinggi martabat manusia. Dengan demikian, artinya demokrasi selaras dengan ajaran Islam ketika tidak menentang maqasidus syariah. Karena Indonesia ini merupakan masyarakat ketiga terbesar penganut demokrasi. Pertama India, kemudian kedua ada Amerika Serikat, yang ketiga ada Indonesia. Lantas bagaimana menurut teman-teman terkait pandangan negara yang menganut demokrasi? Apakah teman-teman pro atau mendukung, atau justru teman-teman kontra, tidak mendukung dengan adanya demokrasi di Indonesia sendiri? Oke guys, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan perihal seputar Islam dan demokrasi. Lebih detailnya kalian mungkin bisa cek materinya di berbagai jurnal, artikel, dan lain sebagainya. Silahkan teman-teman boleh dicek. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.